Ya, shalom, shalom, Boker Tov, selamat pagi. Ya, kali ini kita ada di Manado. Saya masih dengan Dedi Timi ada di Manado dan kali ini weekly Fav. Ya, memang agak sedikit berbeda. Kita teman-teman atau Bapak Ibu yang menyaksikan live stream pada pagi ini kita memang agak telat beberapa menit dan agak sedikit berbeda formatnya. Di sini saya bersama teman-teman Sans dari Manado ya, ada Kevin, ada Mike, ada juga Cliff. Salam dari kami semua dari Manado. Dan kali ini kita akan membahas nih teman-teman tentang perjanjian nih. Ya, tentang perjanjian. Wow, di sini luar biasa pemandangannya nih, indah ya. Pemandangannya indah di tengah cuaca yang sangat cerah. Dan kali ini yang kita akan bahas mengenai perjanjian ini, Forngoni nih, menurut teman-teman ini bagaimana? Apa menurut satu-satu ya mungkin ya, nanti baru Dedi yang akan meneruskan. Menurut Ngoni, perjanjian itu apa sih sebenarnya? Secara umum. Dari Kifan dulu dong. Bagaimana Kifan? Saya lihat dalam perspektif hukum, perjanjian itu kan adalah sebuah aturan main. Tapi setelah saya lihat secara kacamata rohani lewat penjelasan dari Dedi Timi, itu siapa kita di hadapan Bapa itu harus jelas, yaitu melalui identitas. Oh, Seperti haleluya. Lukas 10 ayat 21. Yo. Siapakah Bapa dan siapakah anak? Dan itu sangat jelas bahwa di dalam perjanjian itu harus ada sebuah pemulihan identitas. Pemulihan identitas. Ya, Ya. itu sudah dijelaskan. Jadi perjanjian ada hubungannya dengan identitas. Iya. Gitu. Oke, lanjut. Mike, bagaimana Mike? Menurut Kana Mike? Kalau menurut kita seperti yang sudah Brother Ipen jelaskan kurang lebih sama. Jadi perjanjian antara kita sebagai anak kepada Tuhan sebagai Bapa itu antara Father dan Son. Dan kita identitas kita itu seperti itu. Jadi kita ada ikatan Iya. ikatan untuk di kursi perbapaan itu sendiri. Oh, oke. Ya. Nah, kalau Cliff bagaimana Cliff? Ya, kalau bicara tentang perjanjian, kalau dari saya perjanjian itu adalah sebuah kesepakatan, ya. Seperti di mana Paulus ngomong kepada murid-muridnya, kepada anak-anak rohaninya, ikutilah teladanku, cara hidupku, gaya hidupku, dan itu yang Timotius lakukan. Dan beberapa orang yang ada di ruang kuliah Tiranus, dan 12 orang ini mampu mengguncang Asia karena status perjanjian, yaitu covenant. Mungkin hanya itu dari saya, Kak Michelle. Ya. Mantap. Oke, luar biasa ini. Ya. Nah, oke, Dad, ini kita masih bahas tentang tentang perjanjian ini. Nah, mungkin dari Dedi silakan, Dad. Iya. Apa yang mau dibagikan? Topik tentang perjanjian dan tentang figur ini memang langka. Ya, kalau saya perhatikan tidak banyak atau belum banyak ini sebenarnya dikupas di dalam persekutuan orang-orang percaya di gereja. Ya. Jadi mungkin buat kebanyakan orang ini kedengarannya asing ya, perjanjian yang ada hubungannya dengan figur. Tapi itu alkitabiah loh, ya, alkitabiah, bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dan ketika Tuhan menciptakan manusia, di situ dikatakan manusia diciptakan dalam gambar dan rupa. Nah, orang tidak bisa mendeskripsikan gambar dan rupa itu seperti apa. Ternyata ketika dikatakan marilah kita menciptakan manusia dari gambar dan rupa, di situ kita bisa lihat arti sebuah perjanjian. Memang itu seperti tersirat. Nah, di hari-hari ini apa yang tersirat itu kan harus dinyatakan. Yang tidak terpahami itu harus dibukakan. Ternyata ketika saya melihat tentang hal ini, ya
Ini penting ya buat kita sebagai orang percaya, kita mengerti arti sebuah perjanjian. Dan di dalamnya tentu ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan membukakan buat kita semua. Makanya di dalam komunitas kita ini, pemahaman tentang perjanjian itu harus disampaikan. Kalau enggak, nanti kehidupan orang-orang percaya cuma seperti itu saja. Padahal lain yang kalau kita lihat betul-betul, kalau kita perhatikan betul-betul dalam Alkitab, langit dan bumi saja diciptakan dari perjanjian. Langit dan bumi saja dibingkai di dalam perjanjian. Ya kan, itu Ibrani 11. Langit dan bumi Ibrani 11 ayat 3. Ibrani 11 ayat 3 mengatakan gini. Kita lihat ya, Ibrani 11 ayat yang ketiga. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman. Nah, kata dijadikan ini itu dalam bahasa Inggris di frame, dibingkai. Dibingkai dalam apa sebenarnya? Sebenarnya langit dan bumi itu dibingkai di dalam perjanjian. Kemudian manusia pun diciptakan di dalam perjanjian. Nah, pemahaman tentang perjanjian ini tidak banyak yang paham, tidak banyak yang mengerti. Sehingga apa yang terjadi, kehidupan orang-orang percaya akhirnya banyak bolong-bolongnya. Tapi saya percaya bahwa kita hidup di hari-hari terakhir di mana seluruh kebenaran itu akan dibukakan. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus itu dibukakan bahwa kita hidup di atas muka bumi ini untuk apa? Apakah nilai-nilai yang akan kita peroleh? Apakah yang kita akan manifestasikan di dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini? Nah, karena pemahaman tentang perjanjian ini tidak banyak dipahami, tidak banyak dimengerti. Akhirnya kita lihat kehidupan kekristenan, karena ini acara ini channel rohani ya, bahwa akhirnya kita lihat orang-orang yang katanya percaya kepada Yesus, mereka hidup sama saja dengan orang lain. Apa bedanya? Apakah Yesus datang hanya untuk membuat satu agama dari agama-agama yang ada? Enggak. Kalau kita betul-betul lihat di dalam Alkitab, Yesus datang tidak mendirikan agama. Yesus datang untuk memulihkan kembali manusia yang telah diikat oleh dosa. Yang Alkitab katakan, tanpa disadari ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia terikat di dalam perjanjian yang lain. Itu perjanjian dengan maut. Itu pun tidak disadari. Coba ya. Kita lihat ayat yang lain. Kita lihat. Dikatakan bahwa manusia itu ternyata ini. Yesaya pasal yang ke-28. Yesaya pasal yang ke-28 ayat yang ke-15 dikatakan, karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut dan dengan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan, biarpun cemeti-cemeti berdesik-desik dengan kerasnya. Jadi kita lihat bahwa apa yang dikatakan di situ ternyata memang waktu manusia jatuh dalam dosa, maka perjanjian dengan maut inilah yang ada. Dan ini tidak dipahami. Manusia kecenderungannya untuk bersepakat dengan dosa. Artinya apa? Manusia kecenderungannya untuk berjalan di dalam ikatan atau rantai atau perjanjian dengan maut. Nah, Yeshua datang, dia tidak mendirikan agama baru. Tapi dia mau melepaskan manusia. Kemudian dia menawarkan perjanjian baru. Sehingga barang siapa yang percaya dan menerima dia sebagai juru selamat, orang-orang ini akan dibawa masuk untuk ada di dalam persekutuan orang-orang yang ada di dalam perjanjian baru. Itu kan juga sudah dinubuatkan di dalam kepada nabi-nabi di perjanjian lama itu dikatakan Tuhan berbicara kepada Yeremia, aku akan mengadakan perjanjian baru. Nah, itu kan digenapi di dalam Yesus. Nah, ini yang tidak banyak disadari topik ini. Kenapa? Ya karena saya lihat kekristenan itu sudah tanpa disadari terputus koneksinya dengan akar iman sendiri. Itu dari mana? Dari orang Yahudi, dari bangsa Israel, dari bahasa Ibrani, dari penjelasannya. Ternyata tidak main-main loh. Begitu kita terputus, kita tidak dapat pengertian arti sebuah perjanjian. Tapi ya saya percaya bahwa di hari-hari terakhir, ketika Tuhan memulihkan segala sesuatu, kita akar iman kekristenan itu dikembalikan kepada apa yang Tuhan sudah nyatakan awalnya pada bangsa Israel. Ya. Jadi, ya saya percaya di hari-hari terakhir, ketika kita mengerti tentang perjanjian, maka gambaran dan rupa itu akan dipulihkan. Amin. Ya, kita baca Kejadian 1 ayat 26.
baiklah kita menciptakan manusia dari gambar dan rupa. Iya. Nah, sekarang manusia sudah keluar dari gambar dan rupa karena dosa. Ya. Tanpa disadari manusia sudah keluar dari gambaran dan rupa itu. Hmm. Dan kedatangan dia supaya manusia kembali lagi Ya. kepada gambar dan rupa. Nah, ini tidak disadari. Manusia sudah kehilangan gambaran dan rupa, kehilangan figur. Hmm. Nah, ketika dia datang, Yeshua datang, dia mengadakan perjanjian baru. Tujuan utamanya supaya gambaran dan rupa yang diciptakan di dalam perjanjian ini kembali dipulihkan. Amin. Memang istilah-istilah gini terlalu dalam ya. Iya. Bukan istilah-istilah yang dapat gampang dimengerti. Secara awam ini sulit memang. Tapi ya apa mau dikata, hal-hal seperti ini adalah Alkitabiah Hmm. yang kita harus mulai membahasakannya, mulai menjelaskan. Saya percaya memang untuk soal begini orang tidak langsung mengerti. Tapi kalau ikuti terus pada akhirnya paham kok bahwa perjalanan masih panjang menuju kepada pemulihan gambar dan rupa Hmm. melalui pintu namanya pintu perjanjian. Siapa itu pintu perjanjian? Yesus sendiri. Amin. Ya, kita harus masuk lewat situ supaya kita dipulihkan gambar dan rupa kita melalui perjanjian. Perjanjian. Gitu. Nah, ini menarik ya, karena ini teman-teman kalau kita lihat juga ya bahwa Kejadian 1 ayat 26 itu adalah rancangan Bapa sendiri di mana manusia diciptakan menurut gambar dan rupa. Tetapi ketika manusia setelah dicipta, ini manusia berarti Adam ya, kemudian Adam ada pasangannya itu Hawa. Ketika dicipta mereka ini melakukan dalam tanda kutip perjanjian yang salah dengan memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Akhirnya manusia masuk ke dalam apa yang namanya tuh perjanjian dengan atau dibawa kendali dari si setan itu kan. Nah, Yeshua datang. Dia datang dengan membawa perjanjian untuk membawa masuk manusia kita ini ke dalam perjanjian yang sesungguhnya, perjanjian yang dimana ada gambar dan rupa. Ya, artinya dengan kata lain ini berarti teman-teman, manusia tidak akan bisa lepas dari yang namanya perjanjian. Tidak akan bisa lepas dari yang namanya perjanjian. Tinggal tergantung dari kita sendiri. Yeah. Bagaimana kita memposisikan atau mengambil keputusan dengan kehendak bebas kita untuk hidup di dalam perjanjian. Silakan, dan mungkin ada. Iya betul, memang begitu. Jadi Diteruskan. makanya sekarang topik-topik yang harus dibahas itu sesuai dengan agenda dia. Dimana kalau menurut tahun Ibrani, kan topik-topiknya tahun Ibrani sekarang berbicara tentang perjanjian. Perjanjian. Jadi ini harus disampaikan ya melalui media seperti ini supaya kita tahu bahwa ada apa dengan perjanjian yang dibuat. Iya. Apakah perjanjian baru itu hanya sampai kepada karya keselamatan saja atau apa? Karena buat orang-orang misionaris ketika mereka menyampaikan penginjilan tentang Yesus hanya sampai kepada keselamatan. Tapi apakah perjanjian itu, perjanjian baru yang dibawa oleh Yesus itu hanya sampai kepada karya keselamatan? Atau apa? Nah, karena pemahaman ini tidak sampai, akhirnya orang tidak tahu. Orang ya oke, saya percaya kepada Yesus, Iya, sudah. sampai kepada percaya, betul. Padahal pengupasan tentang Yesus itu kan perjanjian baru, ya kan? Berarti pengupasan tentang perjanjian baru itu ya harus dikupas. Betul. Dia bukan hanya juru selamat loh. Betul. Dia adalah perjanjian baru. Itu sendiri. Ya, Jadi firman yang hidup. pengupasan tentang perjanjian baru itu ya harus ada. Betul. Ketika itu dibuka, baru kita terbuka lebar. Apa sih menjadi identitas kita? Bagaimana sih? Nah, karena ini tidak dikupas, tidak dibukakan, maka akhirnya manusia kehilangan identitas juga. Jadi gini, Identitas ya. tidak mengertian tentang perjanjian sama juga tidak mengerti tentang identitas, Ya. tentang figur itu sama. Betul. Nah, makanya ya saya bersyukur kalau kalender Ibrani ya pengupasan tentang perjanjian harus 1 tahun, Ya. supaya tajam, kuat, dibagikan kepada setiap orang. Saya percaya setelah itu baru masuk kepada perjalanan yang berikutnya, restorasi segala sesuatu. Restorasi. Jadi begitu. Iya. Nah, ini dari teman-teman deh. Ini mungkin kebetulan ini ada Arfi ya, ada Arfi satu lagi ya dari Manado yang Sans Manado yang bergabung di dalam Weekly Fav hari ini. Nah, ini dari teman-teman mungkin salah satu dari kalian mungkin bisa memberikan komentar bagaimana supaya kita ini sebagai orang percaya
bisa dan dapat masuk ke dalam perjanjian yang Yesus bawa dalam perjanjian baru yang masuk pada identitas. Mungkin ada yang bisa memberikan komentar atau memberikan jawaban. Silakan. Mungkin untuk kita yang Dedi sampaikan tadi itu Hmm. bahwa manusia pertama itu mengambil keputusan yang salah sampai dia mengikat perjanjian, Kasih kuat. sampai manusia itu mengikat perjanjian dengan dosa Ya. Hmm. karena keputusan yang salah, Hmm. sampai dia secara otomatis itu mengikat perjanjian dengan dosa Hmm. di manusia pertama itu. Jadi itu dalam pengorbanan Yesua ya, Dan, itu mengembalikan manusia kepada rancangan awal, Ya. rancangan gambar dan rupa. Hmm. Nah, itu yang mungkin kita tangkap tadi yang disampaikan tadi. Jadi perjanjian itu harus betul-betul respon dari manusia, Ya, Respon keputusan dasar- manusia. Iya betul ya, keputusan. respon itu ke hal yang dalam rancangan Tuhan yang sesungguhnya atau rancangan yang sudah bahwa manusia itu sudah ada dalam dosa. Ya, mungkin seperti itu di mana juga. Ya, jadi ini ada 3 kata dalam bahasa Inggris ya. No covenant, no identity, no authority. No covenant, no identity, no authority. Oke. Tidak ada perjanjian, Tidak ada tidak ada identitas, maka tidak ada authority. tidak ada otoritas. Ini tidak banyak orang mengerti. Ya. Nah, ketika perjanjian ini dibukakan, nanti ujungnya kita dibawa ke sana. Bagaimana kita hidup di dalam otoritas Tuhan kalau kita tidak punya identitas? Bagaimana kita mau hidup di dalam identitas Tuhan kalau kita tidak mengerti perjanjian? Iya. Nggak bisa jadi. Iya. Gitu. Iya. Wah, ini berarti memang penting ya untuk kita memahami ya, setiap orang percaya penting untuk memahami bahwa perjanjian yang Yesua bawa sebenarnya itu membawa kita kepada blueprint. Kejadian 1 ayat 26 itu kan bisa dibilang kan blueprint. Dan di mana di situ ada otoritas, selain ada identitas yang baru, ada identitas yang sesuai dengan gambaran rupa, tapi juga ada otoritas. Jadi kalau orang percaya atau orang Kristen semua dapat memahami hal ini, sebenarnya tidak ada tempat untuk setan berkuasa itu kehidupan kita ya. Setuju ya? Mungkin ada yang mau berikan komentar, silakan deh. Tadi apa yang dijelaskan oleh Dedi? Silakan. Please. Silakan. Ini soal seru nih tentang Kalau perjanjian. yang kita tangkap, jadi dengan orang mengerti orang pe covenant, jadi melakukan perjanjian dengan Tuhan, jadi orang pe identitas itu dipulihkan, gitu. Jadi sesuai dengan rancangan awal Tuhan, serupa dengan segambar dengan Anda. Jadi orang pe identitas itu rupa dan gambar Tuhan itu orang yang tadinya rusak itu dipulihkan. Jadi makanya orang harus mengerti orang pe kita punya covenant dengan Tuhan. Seperti itu. Ini kalau kita lihat di dalam satu ayat yang terambil di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ya. Dalam Kejadian pasal 6 itu dikatakan begini. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungannya, kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Perhatikan itu. Kenapa ditulis kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan? Ya. Tuhan lihat. Jadi tanpa disadari manusia sudah terikat dalam suatu perjanjian yang namanya perjanjian maut. Makanya kecenderungan hati selalu jatuh. Kecenderungan hati selalu berbuat dosa. Jemaat mula-mula Paulus punya statement begini. Waktu dia ini baru awal-awal dia menerima revelation ya. Dia bilang begini. Kok aku mau melakukan yang baik? Tapi yang jahat ya, berbuat. Ya. Sudah apa itu? Berarti tanpa disadari manusia sudah terikat dengan perjanjian dosa.
Dan ketiga, by the way saya minum kopi dulu ya pagi-pagi. Ya, silakan. Kopi Manado sedap sekali luar biasa. Aduh. Jadi apa? Haleluya. Ketika manusia tanpa sadar keluar dari perkataan Tuhan jangan kamu makan, maka dosa langsung ambil alih. Bedanya perjanjian dengan maut dan perjanjian dengan Tuhan, kalau setan rampas. Nggak pakai permisi. Sini kamu atau ikat kamu. Tapi kalau dengan Tuhan perjanjian baru, Tuhan tidak pernah paksa. Dia berkata begini, marilah datang kepadaku yang lemah, lesu, dan beban berat. Ya. Datang. Kalau kamu mau dengan free willmu, kamu mau datang, mau bersepakat dengan aku, kamu masuk dalam perjanjianku. Tapi kalau setan tidak, dia paksa. Makanya Kejadian 6 berkata, kecenderungan manusia. Kenapa tanpa disadari manusia dipaksa, dirantai dengan setan lewat perjanjiannya dia? Itu perjanjian maut, dipaksa manusia. Itu yang saya sebut dengan istilah lain, power of controlling, kuasa kendali. Nah, perjanjian baru tidak demikian. Ya. Kita mau, kita ditawarkan. Aku datang supaya kamu memperoleh hidup dan memperoleh dalam segala kelimpahan. Kalau kamu mau, kamu bersama dengan aku berjalan di dalam perjanjian, maka kamu akan berjalan di dalam pengalaman yang baru. Kenapa demikian? Karena Tuhan menghargai kedaulatan yang dia taruh di dalam manusia, yaitu kehendak bebas. Kalau setan enggak, dia rampas manusia, dipaksakan manusia, dikenakan perjanjian dengan maut, supaya manusia dikendalikan, dan akhirnya kecenderungan hati manusia selalu ke sana. Selalu ke sana karena sudah terikat dengan perjanjian dosa. Kalau Yesus kan enggak, ayo kamu mari. Nah, jadi itu yang terjadi di hari-hari terakhir. Pengupasan tentang perjanjian ini memang harus dibukakan. Tapi kembali, keputusan terakhir adalah pada manusia. Betul. Apakah manusia mau bersepakat dengan dia? Mau menerima dia sebagai juru selamat? Kemudian mau berjalan bersama dengan dia? Kemudian mau mengikuti apa yang dia katakan? Itu artinya hidup dalam persekutuan perjanjian dengan Tuhan. Itu dia. Iya, berarti memang ini clear sekali nih, bahwa perjanjian yang setan lakukan kepada manusia, itu pertama-tama memang dalam bentuk rayuan segala macam yang kemasannya menarik, tapi tiba-tiba itu langsung menjerat, gitu kan? Nah, lain dengan Tuhan. Tuhan sudah memberikan sesuatu yang luar biasa yang baik kepada kita, tetapi diberikan kehendak bebas kepada kita, mengambil keputusan apakah mau menerima atau tidak. Sangat jauh berbeda sekali, kontras sekali ya, Det ya. Beda. Dan yang saya lihat, kebangunan rohani akan melanda seluruh bumi ini oleh karena pengertian perjanjian. Amin. Ini akan terjadi. Amin. Dan saya tahu bahwa sebelum dia datang kembali, orang-orang yang mengerti, yang kembali mengikatkan diri dengan Tuhan. Mazmur, satu ayat lagi. Mazmur berapa itu? 25 ya? Mengikatkan diri ya. Iya, satu ayat lagi. Bawalah kemari orang-orang, mana itu ya? Mana itu? Saya cari pakai kata kunci dulu. Bawalah kemari. Oh, Mazmur 50. 50, sorry ya. Mazmur 50 ayat Mazmur 50 ayat 5. Ya. Apa dikatakan? Bawalah kemari orang-orang yang aku kasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Yes. Wow. Amin. Jadi orang-orang yang mau hidup di dalam perjanjian dengan Tuhan, itu Tuhan panggil, Tuhan katakan, ayo bawa sini. Nilai sebuah perjanjian itu adalah korban. Nah, Tuhan suka dengan orang-orang seperti ini. Yes. Ketika orang-orang ini meresponi Tuhan, maka banyak hal-hal yang dahsyat, yang mulia, yang akan Tuhan nyatakan melalui orang-orang ini. Amin. Luar biasa ya. Luar biasa ini. Memang kalau kita bahas, sebenarnya bisa dibikin panjang lagi sini. Iya. Karena ini menarik karena ada korban nih. Ada korban nih. Tapi oke. Mungkin jadi mau tambahkan lebih lanjut tentang perjanjian yang mau dijelaskan hari ini. Jadi ya saya bersyukur di wadah kita ini
ketika kita bergeraknya pasti. Iya. Karena kita mengikuti agenda, timeline. Iya. Orang mungkin bosan dengar perkataan saya selalu timeline. Tapi tepat, sangat akurat. Di dalam perjalanan hidup saya sendiri, saya melayani secara profetik sudah lama, 30 tahun. Total pelayanan saya sampai hari ini mungkin 40 tahunan. Tapi di 10 tahun dari mulai berapa? 2013. Ketika Tuhan mulai menyingkapkan tentang rahasia yang Tuhan simpan atas bangsa Israel, kita mulai terkoneksi dengan tahun-tahun Ibrani, ya kita mulai terkoneksi di sana. Maka kemudian Roh Kudus bukakan bahwa perjalanan manusia itu ada tuntunannya lewat tahun-tahun itu. Betul. Nah, jadi Betul. pelayanan profetik yang lalu dibandingkan yang sekarang itu jauh lebih dalam. Iya. Kenapa? Kalau profetik itu mungkin nubuatan-nubuatan yang umum. Tapi sekarang profetik itu di dalam pewahyuan yang semakin tajam dan semakin akurat, dan kita bisa lihat bagaimana tuntunan Tuhan. Karena kalau tadi Kejadian 6 berkata kecenderungan manusia jatuh. Sekarang dengan adanya timeline, kita hanya melihat apa yang Tuhan sampaikan di dalam 1 tahun ini. Dan kita terus mengingatkan diri dan berjalan, maka kita akan memanifestasikan. Di belakang tabir ada banyak hal-hal yang Tuhan mau singkapkan. Iya. Ada banyak hal-hal yang Tuhan akan nyatakan di hari-hari terakhir. Kepada siapa? Sesuai dengan Mazmur 50 ayat 5. Yaitu orang-orang yang mengikatkan diri dengan aku berdasarkan perjanjian dengan nilai korban sembelihan. Nanti di dalam waktu kita ngomong tentang covenant, perjanjian, dan korban sembelihan. Karena itulah nilainya, itulah value-nya. Bukan cuma perjanjian, value-nya apa? Korban sembelihan. Nah, ini harus kita kupas supaya orang tahu apa artinya sebuah perjanjian yang sudah dia lakukan di kayu salib, itu korban sembelihan. Tapi apakah kita perlu ada korban sembelihan? Perlu. Hidup kita menjadi sacrifice offering sekarang. Hidup kita menjadi persembahan kepada dia. Persembahannya apa? Sama, korban sembelihan. Dan ini pasti dahsyat. Banyak hal-hal yang akan dibukakan lewat perjalanan kita semua ke depan. Amin. Haleluya. So, oke. Ini adalah live streaming pagi yang agak sedikit berbeda buat Anda. Buat Anda yang mengikuti tayangan-tayangan kita di pagi hari, baik di Facebook Live maupun TikTok channel. Saya menyambut Anda di TikTok channel karena pasti banyak nama-nama baru yang topik-topik seperti ini mungkin asing, tapi tidak apa-apa. Saya yakin bahwa kalau Anda bergabung di TikTok channel, Anda adalah orang yang dipilih, sekalipun Anda tidak tahu apa-apa. Dan mungkin banyak juga dari TikTok channel yang punya komen-komen yang nggak jelas. Tapi saya percaya bahwa ya semuanya memang begitu dibukakan, nggak bisa mengerti dalam satu malam. Tapi kalau Anda datang lagi hari ini, ikuti lagi, saya percaya Anda sudah dipilih oleh Tuhan untuk dapat menerima hal-hal yang seperti ini. Percayalah, setelah Anda mengerti ada rancangan yang besar yang harus Anda tangkap, karena Tuhan bersungguh-sungguh. Sementara ya di Facebook Live, terima kasih sudah bergabung. Saya boleh bacakan nama-namanya. Yang sudah bergabung di sini ada Shakers Jakarta, ada Vina Vivi, ada Isaac Dennis, ada Arfi Andre, ada Ingelita, ada Deborah NS, ada Peggy Ganda, ada Jonathan Tan, ada Vera Sigar, ada Kemuliaan Yesus Kristus, ada Carlota Narua atau biasa dipanggil Ota. Apa kabar Ngana? Ada Peggy Ganda, ada Gabriela, ada Jim Brief, ada Peggy Ganda, ya sudah. Tadi ada John Jim, ya, ada David Tarore, ada Katoce Pakasi, ada Ricky Raung, ada Christian Daulat, siapa tadi? Jim Brief sudah, ada Febli Weku. Iya, terima kasih sudah bergabung hari ini. Memang agak terlambat karena kita harus pindah tempat. Kemarin sinyal, waduh, cuma satu bar. Jadi, tapi saya senang dengan ini komunitas yang ada di Manado ini, para sans ini, mereka carikan tempat sehingga sekalipun open air, tapi paling tidak kan bagus tuh pemandangan di belakang. Kalau bisa lihat jauh-jauh sana ada gunung, ya luar biasa. Ada laut ya pasti, dan ya kita sedang menikmati hari-hari yang luar biasa. Amin. Jadi terima kasih buat Anda semua yang sudah bergabung. Masih ada lagi kesempatan besok pagi. Besok pagi kita akan live streaming lagi untuk terus melanjutkan pembahasan ini. Tapi besok pagi Michelle sudah kembali ke Jakarta. Iya. Jadi mungkin saya sendiri atau mungkin saya ditemani oleh sans yang ada tempat lain lagi ya. Jangan di sini lagi, tempat lain lagi supaya semakin luar biasa. Nah besok karena Michelle nggak ada, hostnya
saya tetapkan Kifan. Siap. Asik. Oke guys, sampai jumpa lagi di dalam acara kita besok pagi. Jangan lupa, ada pengumuman apa ya? Minggu depan. 18. Oke. Tampilkan dulu. Ini dari media nih, ada nggak dia tampilkan di sini? Celebration. Oke. Ini punya acara yang khusus di tanggal 18 Desember, namanya Hanukkah. Venue-nya di Wisma Stako 18.30. Kalau Anda jauh seperti di Manado atau di kota lain, bisa ikuti lewat channel YouTube Timothy Parengkuan. Acara ini penting untuk kita semua ketahui, sebab banyak hal yang harus diungkapkan, banyak hal yang harus kembali dibukakan buat kita semua yang hidup di hari-hari terakhir. So guys, thank you so much. Terima kasih TikTokers sudah bergabung. Terima kasih. Shalom buat Anda semua, dan biarlah perjalanan hari ini lagi di pertengahan pekan ini adalah perjalanan yang berkualitas. Tunggu dulu, ada teman saya ini, Ludovicius Mardio dari Brussels. Shalom, apa kabar Pak? Waduh, kapan kita ke sana lagi? Terima kasih sudah bergabung meskipun terlambat ya. Dan ini biasanya perenungan pagi ini biasanya kalau waktu Jakarta setengah 7. Tapi ini karena ini telat, tapi ya sesenang jadi telat, jadi Pak Ludo bisa ikut. Aduh, kangen sekali. Sampaikan salam saya buat teman-teman, buat Ibu, dan buat teman-teman jemaat yang ada di Brussels. Saya rindu untuk ke sana lagi. Kita doakan supaya mungkin kalau Tuhan berkenan tahun depan kita ke sana lagi. Pak, shalom. Oke, terima kasih buat semuanya. Selalu saya katakan stay focused, stay blessed, stay rejoice, stay on fire, stay deep in this revelation, stay alive, and stay connected with the covenant. Always invite the Holy Spirit. Selalu undang Roh Kudus. Tanpa Dia, kebenaran tidak mungkin kita pahami. Tapi bersama Dia akan mengajar kita untuk kita berjalan di dalam rancangannya. Ingat, kita hidup di hari-hari terakhir. Akan ada revival besar. Karena sebelum Dia datang kembali, Tuhan kembali akan memperkenalkan dirinya, perjanjiannya, supaya pelayan ini banyak, dan akhirnya banyak orang percaya dan diselamatkan. Sekali lagi, I love you, I love you, I love you. Haleluya. Amin. Amin. Oke.